محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرات. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dan memuji kita kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat kita, di mana wujud syukur nikmat itu yang kita aktualisasikan dalam bentuknya ibadah, mudah-mudahan seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Besar harapan salawat yang terucap melalui lisan ini akan menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu mengandung syifa, mengandung obat penawar. Kalau penyakitnya fisik, Nabi menegaskan dalam riwayat Imam Abu Dawud, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit fisik itu pasti ada obatnya. Bisa bentuknya pil, bisa bentuknya sirup. Tapi kalau sudah terserang penyakit batin, tidak ada obat kecuali ayat-ayat Al-Quran. Makanya ayat Al-Quran diturunkan salah satu diantaranya adalah mengandung obat penawar dari setiap penyakit, baik itu zahir maupun batin. Mudah-mudahan sekali lagi Fatihah yang dibaca menjadi syifa, penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin, sekaligus menjadi nilai rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat, khadimul ummah, dan jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu ibarat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Mawlud fi Ahkamil Mawlud. Idza i'tabarat min fasadil awladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Jadi beliau berpandangan, jika terdapat kerusakan pada sebuah generasi, ra'aita 'ammatahu min qibalil aba, maka dipastikan karena tidak profesionalnya seorang ayah. Jadi di malam kita tidak lagi nyari kesalahan suami kita ya Bu. Ini malam kajian bukan mencari kesalahan ayah-ayah kita, tidak. Tapi kita merefleksi karena ayat-ayat bicara tentang suami, bicara tentang ayah, bicara tentang laki-laki. Masya Allah, Allah meninggikan dengan narasi yang sempurna. Namun kenapa ada laki-laki yang tidak profesional? Padahal Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Allah minta untuk berlaku profesional terhadap apapun. Bahkan dalam urusan menyembelih saja kita diminta fa'ahsinul dzibha. Maka harus profesional. Menyembelih yang kurun waktunya tidak memakan banyak waktu berjam-jam, paling hanya sepersekian detik, kita dituntut untuk profesional. Apalagi ini akan membangun sebuah peradaban penting. Sebagaimana Sayyid Qutb mengatakan bahwa peradaban itu
bukan dilihat dari faktor ekonomi. Peradaban itu juga bukan dilihat dari megahnya bangunan-bangunan, tapi unsur terpenting dalam sebuah peradaban itu adalah manusia itu sendiri. Makanya ayah itu perannya bukan peran yang singkat, suami itu bukan peran yang singkat, 2 tahun 3 tahun selesai. Ayat Al-Quran menyebutnya harus sampai destinasi terakhir. Apa final destinasi kita? Surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahu. Ya, itu final destinasinya. Bahkan nggak cukup dia saja yang masuk. Dzurriyyatahu, kalau perlu ajak itu keturunan-keturunannya, anak, istri-istrinya dan sebagainya. Ayat itulah yang menegaskan bahwa tidak ada final destinasi bagi orang yang beriman itu kecuali bisa masuk ke surga satu keluarga utuh. Maka patokannya di mana? Patokannya adalah di ayah itu sendiri. Nanti kita lihat ada beberapa riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Salah satu contohnya Al-Imam Ibnu Athur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Allah minta kita untuk berlaku profesional. Bahkan dalam memerankan sebagai seorang ayah saja kita dituntut profesional. Bukan berarti mentang-mentang punya anak kita disebut ayah, tidak. Karena banyak sekarang giliran punya anak baru bisa disebut ayah. Itu kayak orang beli bola, dia ngaku-ngaku pemain bola. Belum tentu dia mampu menjalankan peran itu. Maka jangan kemudian ketika baru punya anak akhirnya menjadi ayah yang apa? Bukan profesional, jadi ayah yang abal-abal. Ini yang kemudian akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim menitik beratkan. Kenapa? Karena memang ayat Al-Quran tidak lepas bicara tentang ayah itu tupoksinya lebih besar daripada seorang wanita. Satu contoh misalkan Al-Quran menggunakan narasi begitu sempurna berbicara tentang laki-laki. Contoh dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin. Laki-laki disebut zakar. Apa pengertian zakar? Bukan kelamin, bukan. Tapi kita pahami itu saja. Zakar itu bukan menuju kepada jenis kelamin, tidak. Ternyata zakar itu satu akar kata dengan zikrut. Zikrun itu diambil dari akar kata yang sama, zakaro yadhkuru. Apa maknanya zakaro yadhkuru? Mengingat. Laki-laki itu punya daya ingatan yang kuat. Kalau dalam bahasa psikologinya punya kecerdasan spasial. Ini lebih unggul dibanding wanita. Makanya digunakan narasi zakar, menyebutnya dalam ayat Al-Quran itu sebagai laki-laki yang memiliki daya ingat yang kuat. Terbukti di antara laki-laki ada yang tidak pernah keliling Bekasi, ya besok kita minta silahkan Anda keliling Bekasi. Mungkin karena baru pertama kali digunakan mapnya. Tapi kalau diminta lagi besok untuk hari kedua, ayo keliling lagi Bekasi. Gak perlu map lagi karena daya ingatnya tahu. Bahkan kata laki-laki, kalau tembus ini nanti lewat sini tembusnya sini. Dia tahu jalan rute menuju manapun. Daya ingatnya itu kuat. Tapi kalau itu diserahkan ke wanita, coba. Hari ini mereka keliling kota Bekasi, mungkin menggunakan mapnya. Mungkin besok diminta lagi masih menggunakan map. Yang uniknya adalah ketika map mengatakan 100 meter belok kiri, di belok kanan itu. Dan terbukti, sen kiri dia ke kanan. Itu kecerdasan spasial yang Allah anugerahkan kepada laki-laki. Maka disebut sebagai zakar. Nah yang menariknya ketika Allah sempurnakan narasi laki-laki itu, kata Imam Ibnu Athur dalam ayat 34 dari surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Saya sampai di situ dulu berhenti.
Karena nanti jawab syaratnya ada di kalimat berikutnya, fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib dan seterusnya. Kalau ini kaidah yang Allah berikan di balik, maka apa yang terjadi di ayat 35-nya? Nanti kita ambil samplingnya, contoh-contohnya banyak. Yang kedua, Allah menggunakan narasi ar-rijal. Ar-rijal dalam pengertian hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, apa itu? Ar-rijal diambil dari akar kata rojul. Apa pengertian rojul dalam pemahaman Imam At-Tirmidzi berdasarkan hadis Nabi? Ar-rojulu huwa ra'i fi ahlihi. Laki-laki itu memang potensi menjadi pemimpin di mana? Keluarganya. Wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Berarti memang laki-laki itu potensi menjadi pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Sementara istri atau perempuan itu menjadi pemimpin di mana? Rumahnya. Bukan rumah tangganya, tapi rumahnya. Apa maksudnya? Dituntut bagi seorang istri, seorang perempuan agar bisa membuat penghuni rumah itu menjadi nyaman. Suaminya datang, terjebak macet di luar, sampai tiba di rumah dibuat nyaman penghuni rumahnya, anak-anaknya merasa nyaman. Kita cek, makanya Pak, anak-anak kita merasa nyaman gak di rumah? Kalau mereka merasa nyaman, oh berarti fungsi seorang ibu itu berhasil. Nah yang kedua, kita nggak perlu lagi laki-laki itu bicara masalah interior, karena interior rumah itu tugasnya adalah perempuan. Ya. Suatu saat nanti kalau misalkan ada seorang istri menyampaikan, ya Pak, Lebaran kita udah 5 tahun loh belum ngecat rumah. Gimana kalau kita cat? Ya itu urusan dia, Pak. Karena faktornya internal, apa namanya, interior itu urusan daripada membuat nyaman tugasnya seorang perempuan. Gimana kalau kita ganti catnya? Boleh. Kalau catnya warna pink gimana? Nah langsung cemburu tuh lagi pink. Nah ini salah satu diantaranya disebut sebagai ra'iyah. Karena laki-laki disebut sebagai seorang pemimpin, makanya di masa Nabi Muhammad SAW begitu ketat. Untuk menyeleksi seorang pemimpin itu diukur dari mana, Pak? Indikator pertama keluarga. Saking ketatnya itu, dan itu diaplikasikan di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab pernah mengirim surat ke kalangan Bani Aslam, yang mana beliau akan menunjuk seorang pemimpin di kalangan Bani Aslam. Yang ditunjuk ini begitu bangganya, begitu bahagianya. Karena apa? Karena beliau ditunjuk langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang dalam pandangan beliau ini khalifah yang mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Begitu karismatiknya kata beliau. Oh, besok saya bakal dilantik ini. Berkunjunglah beliau ke Madinah. Ternyata didapatin Umar bin Khattab itu lagi apa? Main sama anak-anak, main sama anaknya, main sama cucunya. Akhirnya di orang yang datang, yang tadinya mau dilantik bertanya, "Anta Amirul Mukminin? Sampean ini Umar bin Khattab?" "Iya, saya." Dalam pandangan saya Umar bin Khattab itu karismatik, berwibawa, haibah kalau dalam bahasa santrinya, Pak. Kok ini mainnya anak-anak katanya? Ini pertanyaannya nggak lazim sebetulnya. Maka Umar bin Khattab nanya lagi dengan pertanyaan yang nggak lazim. Apa kata beliau? Punya keluarga atau di rumah? Punya. Pernah main sama anak? Mana? Saya nggak pernah ada waktu untuk bermain dengan keluarga saya. Saya nggak pernah ada waktu untuk main dengan anak-anak saya, sibuk saya. Seketika apa kata Umar bin Khattab? Balik pulang, saya nggak jadi lantik. Jadi ukuran pemimpin itu. Mengutip dari sebuah ayat surah Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Bagaimana mungkin, kata Umar bin Khattab, dia berdoa agar anak dan istrinya itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk bagi dia, sementara dia nggak pernah ada waktu untuk bisa berkomunikasi, bermain dengan anak dan istrinya.
bahkan tidak pernah dijadikan sebagai penyejuk hatinya dia. Ini mau jadi pemimpin, kan ayatnya itu kan jelas, ada korelasi. Ketika anak dan istri itu diperlakukan seperti qurrata a'yun bagi dia, penyejuk hati bagi dia, maka potensi orang itu ja'alna lil muttaqina imama, maka potensi dia akan menjadi seorang pemimpin. Sampai Nabi mengatakan khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki itu adalah yang paling baik ke keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya paling baik kepada keluarga saya, dikata Nabi. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana mungkin dia akan menjadi pemimpin bagi orang lain yang tidak ada hubungan darahnya dengan dia, sementara yang ada hubungan darahnya dengan dia, anak dan istrinya saja, itu tidak diperlakukan istimewa. Artinya apa? Qurrata a'yun, tidak pernah dijadikan penyejuk. Itu ukurannya ternyata. Makanya ketat itu, ya, untuk membangun sebuah peradaban sampai sedetil itu. Umar bin Khattab nyeleksi calon mantu itu ketat sekali. Umar bin Khattab sampai Nabi juga nyeleksi calon mantu buat anak putri-putrinya itu kan ketat, karena saking dekatnya dengan sahabat-sahabat, Nabi nggak mau cari-cari yang jauh. Udah tahu nih Ali bin Abi Thalib track recordnya begini, lihat sini, ini anak gadis saya Fatimah. Utsman bin Affan, masya Allah, nggak tanggung-tanggung, bukan satu, dua putrinya Nabi langsung. Kan simpel, sesimpel itu Pak, kita mempraktekkan ajaran Nabi. Kadang tetangga kita tahu, ini ayahnya rajin, anaknya track-recordnya bagus, tapi kita nyari yang jauh. Jadi simpel kan Pak, ajaran Nabi. Kita tengok kanan kirinya, mana yang punya anak gadis, mana yang punya anak laki-laki. Ya tinggal kenalkan. Kalau sudah tahu, yang cuma kadang kita punya apa? Punya ukuran standar berbeda dari Nabi. Dan Umar bin Khattab saja mengatakan, sebelum kau menikahi anak gadisku, ya maka apa? Diminta untuk mempresentasikan bagaimana nanti kau harus punya anak itu dimanakan. Ya, makanya besok kalau bapak punya anak gadis, ada yang nyuk dan suka sama anak gadisnya, sampaikan sama orang itu. Kalau kau memang suka sama anak gadisku, besok balik lagi, apa ya, bawa laptop. Presentasikan bagaimana nanti kalau kau punya anak yang akan mendidik cucuku nanti, kau jadiin apa? Karena anak itu dalam Al-Quran Allah targetnya gak tanggung-tanggung, ja'alna lil muttaqina pemimpin. Mindsetnya orang tua beriman itu seperti itu, bukan jadi manusia kaleng-kaleng yang kebawa arus ombak itu. Maka disitulah targetnya bagi orang beriman, menjadikan anaknya sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu targetnya, maka harus tahu selektif betul orang tua itu. Nah ini dikatakan apa? Bahwa rijal ra'in, bab pemimpin. Ya, makanya setiap ada permasalahan dalam rumah tangga itu gampang mendeteksinya. Bagi kalau ada di antara bapak-bapak, ya dalam sebuah kajian itu kadang suka memperkenalkan istrinya. Saat dikenalin anaknya, mamanya anak-anak. Atau enggak dalam sebuah kajian ibu-ibu kadang ada yang suka memperkenalkan, misal kenalin ya ini bapaknya anak-anak. Itu kalau cara memperkenalkannya seperti itu Pak, sudah bisa ditebak lagi ada masalah sama keluarga. Ya. Sebab kenapa dia memperkenalkan ini mamahnya anak-anak? Dia nggak pernah mengatakan ini istri saya Ustaz, setengah keimanan saya bisa sempurna karena hadirnya beliau. Di belahan jiwa saya, qurrata a'yun bagi saya. Pernah diperkenalkan itu. Bahkan yang lebih berbahayanya lagi kalau dia mengenalkan, saat kenalin ini anaknya mertua saya. Wah, berbahaya. Jadi koneksinya sama mertua doang ya. Lalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat ra'in. Yang kedua, kata ar-rijal dalam pemahaman Al-Imam Ibnu Ashur, tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, ini sempurna sekali. Rijal itu satu akar kata dengan rijlun. Apa itu rijlun Pak? Kaki. Apa fungsinya kaki? Menopang beban. Ya,
bahwa kaki ini fungsi menopang beban berat badan kita. Bagi kayak saya nih, jangankan bawa orang lain, bawa diri itu berat. Apa maksudnya? Karena kaki itu menopang beban, maka fitrahnya laki-laki diciptakan oleh Allah memang sejatinya seperti itu. Jadi bersyukur kalau ada di antara bapak, para ayah ini yang super sibuk luar biasa. Karena ketika dia sudah selesai akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri hala, apa yang terjadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, arsy Allah kan bergoncang. Kenapa? Karena ada peralihan tanggung jawab di situ. Akhirnya besok sudah mulai 2 hari 3 hari istri mulai curhat, ya kan gasnya habis, itu mulai curhat tuh. Kak gimana? Itu mulai curhat. Nanti setahun 2 tahun punya anak tumbuh dewasa mulai lagi curhat. Jangankan anak dewasa, anak kecil aja mau terus ditemani sama ayahnya, bicara, komunikasi dan sebagainya. Itu menjadi, mohon maaf, bukan menjadi beban, tapi apa? Karena memang menopang di situ fungsinya laki-laki. Fitrahnya ya memang harus seperti itu. Sebagaimana apa? Ali bin Abi Thalib itu dalam sebuah kisah yang masyhur itu adalah menjadi penopang beban buat siapa? Al-Hasan wal Husain, yang ditargetkan oleh Ali ini menjadi sosok pemimpin. Makanya itu dibantu juga nanti oleh istrinya, ya, Fatimah Zahra. Dan kisahnya cukup panjang. Nah, akan tetapi justru Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika fungsi rijal atau rijlun itu sebagai penopang beban, maka Nabi pernah menyampaikan kepada laki-laki yang profesional. Pernah ketika ada seorang laki-laki yang menebang pohon dengan kapaknya, kemudian bertemu dengan Nabi, papasan, kemudian dipegang tangannya. Apa kata beliau? Ini asbab tangan yang profesional bagi seorang laki-laki, yang fungsi qawamnya itu dia perankan, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman para ulama-ulama hadis maksudnya apa? Rahmat Allah turun kepada laki-laki itu, potensi laki-laki itu bisa menarik. Kan salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga itu apa? Rahmat Allah. Jadi potensi laki-laki itu bisa menarik buat siapa? Anak dan istrinya kelak masuk ke dalam surga. Itu kalau dijalankan sesuai dengan tugas perannya tadi sebagai qawam. Tapi kalau ada laki-laki yang mohon maaf ya, menikah cuma modalnya mohon maaf bikin anak aja, setelah anak mau lahiran saja akhirnya istri yang dituntut, dah biaya ini semua kamu harus urus. Maka bagaimana Nabi mengecam kepada mereka? Falahu ismun azim. Maka ada, kalau ada tipe laki-laki yang seperti itu, fungsi qawamnya, peran yang tidak berfungsi, maka apa? Nabi mengatakan dosa besar, dosa besar, dosa besar. Karena ayat ini sering dibalik, Pak. Ya, ar-rijalu qawwamuna. Perannya laki-laki itu karena menjadi penopang beban, maka disempurnakan oleh Allah sebagai apa? Qawwam. Apa itu qawwam? Qawwam itu karena Allah anugerahkan kesempurnaan pada diri laki-laki, sehingga dia mampu menopang beban itu. Apa saja penopang bebannya? Rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki Allah anugerahkan kelebihan. Kelebihannya apa? Mampu melindungi keluarganya. Wa bima anfaqu, enggak cukup sampai di situ, bahkan laki-laki punya kelebihan untuk bisa mencari nafkah. Dalam urusan mencari nafkah ini kita tarik lagi makna kata rijlun itu sendiri. Oh, inilah fungsinya laki-laki. Rijlun itu bukan hanya sebagai penopang beban, tapi juga fungsinya buat rihlah, buat berjalan keluar. Makanya fitrahnya laki-laki itu ya keluar. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu Allah minta kepada istri-istri Nabi, wa qarna fi buyutikunna, stay at home buat perempuan, gak ada yang keluar. Sekalipun mohon maaf istri-istri Nabi itu stay at home, tapi mereka punya penghasilan sendiri. Bagaimana Khadijah menjadi konglomerat, pembisnis hebat. Bagaimana yang namanya Aisyah. Ya, Aisyah ini ternyata beliau adalah punya penghasilan dari apa? Kuliner. Nah, kalau sekarang kan sangat potensi sekali ya untuk membuka kuliner, jadi stay at home saja.
Kemudian yang ketiga ada Saudah, Siti Saudah. Itu dengan cara apa? Beliau punya penghasilan dari menjual madunya. Itu salah satu di antara bukti ketika istri Nabi diminta untuk stay at home. Bukan berarti istri dalam Islam itu tidak boleh mutlak keluar mencari nafkah. Bukan begitu. Tapi jangan sampai peran kawam itu yang tadinya milik laki-laki diambil alih oleh perempuan. Itu yang sering gagal paham. Saya kadang suka bertanya-tanya, kenapa kok makna sebuah narasi dalam agama itu suka bergeser, Pak? Satu contoh misalkan, sering sekali orang itu menyebut insya Allah sebagai apa? Bentuk penolakan. Padahal guru-guru kita mengajarkan, Allah juga mengajarkan, sekalipun kamu mampu untuk hadir, maka ucapkan insya Allah. Besok hadir ya, kalau saya insya Allah. Jadi kalau ada bentuk mengucapkan insya Allah ini melegalkan bahwasanya saya akan hadir. Qadarullah ketika hari hanya Allah punya rencana lain, kan insya Allah yang berkehendak. Tapi banyak di antara kita yang akhirnya bergeser makna itu. Besok datang ya ada pengajian, insya Allah ya, insya Allahnya sebagai bentuk penolakan, Pak. Nah ini bergesernya di situ. Atau sekarang fenomena yang terjadi, sebuah bangunan di pesantren ambruk, Pak Kiai mengatakan takdir Allah. Diserbu nih Kiai sama netizen. Dasar cuci tangan katanya. Ini kalau orang yang nggak berilmu langsung memfonis. Tapi bagi orang berilmu melihat dulu, oh beliau berbicara dalam sudut pandang apa? Oh ternyata dalam sudut pandang akidah, betul. Karena sudah terjadi, kalau sudah terjadi kita bisa menyebutkan apa? Ya takdir Allah. Mas, kenapa sih kamu mabuk? Takdir. Karena udah terjadi dia mabuk. Tapi giliran ketika malam ini ketemu sama laki-laki itu, mau kemana Mas? Mau ke warung itu, mau ngapain? Beli minuman, mau ngapain? Mabuk. Kenapa sih mabuk terus? Takdir, gak bisa. Karena belum terjadi. Nah itu kalau bicara dalam sudut pandang ilmu akidah, meyakinkan tidak lepas semua dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sekali lagi ketika bicaranya dalam sudut pandang ilmu fikih, nah itu beda lagi. Bagaimana ilmu fikih berbicara? Oh runtuhnya bangunan tersebut maka harus ditinjau. Namanya hukum itu kan betul-betul dicari. Ilatnya itu seperti apa? Kayaknya hukum itu elastis bagaikan karet. Kalau ilatnya seperti ini, maka hukumnya sama. Dicari kalau ternyata, oh nggak bisa dikatakan ini bagian dari musibah, ya. Tapi ternyata ada kecacatan di awalnya. Tapi dilanjutkan terus-menerus, tidak diperbaiki. Maka bagaimana hukum fikih? Kena dia. Tapi ternyata dari bangun pertama nggak ada kecacatan yang diketahui. Tahu-tahu pas giliran bangun hancur, ditarik lagi ilatnya, sama kasusnya seperti hari yang pertama, maka kena diat juga. Maka lihat dulu ketika seseorang itu berbicara, dalam sudut pandang mana mereka bicara. Ini pergeseran sekarang, termasuk kaidah yang Allah berikan pada ayat 34 surah An-Nisa. Ayat itu jelas mutlak, yang berperan sebagai qawam siapa? Rijal, seorang suami, seorang ayah. Karena ayah itu dianugerahkan oleh Allah melebihi daripada seorang wanita. Qawwamuna 'alan nisa, dalam urusan apa? Perlindungan. Dalam urusan apa? Mencari nafkah. Karena potensi laki-laki kalau bekerja itu mudah diterima. Ya. Kalau perempuan itu kan banyak alasannya. Bukan berarti sekali lagi perempuan tidak boleh bekerja, tidak. Tapi bagaimana nanti seorang perempuan itu dalam Islam, sebagaimana doanya Nabi dalam membangun rumah tangga. Apa ketika ada orang yang menikah, Nabi menyampaikan doa apa? Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda, memberkahi suami Anda. Jama'a bainakuma, mudah-mudahan keduanya bisa berkolaborasi dalam apa? Fi khair, dalam kebaikan-kebaikan. Al-Quran menyebutnya laki-laki berperan sebagai apa? Qawwam. Al-Quran menyebutnya nyari nafkah itu tugasnya laki-laki, maka jangan diambil alih perannya itu kepada wanita.
Yang terjadi bagaimana? Saya sebut saja contoh sampelnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum lama melantik P3K yang jumlahnya cukup banyak. 2 hari setelah pelantikan apa yang terjadi? Istri yang dilantik akhirnya menggugat cerai. Bukan 20, 30, 42 kasusnya Pak langsung. Karena apa? Karena mengambil peran fungsi qawam itu. Karena dia paham lakinya gak bekerja, saya yang harus bekerja cari nafkah. Bukan berarti Islam itu melarang seorang wanita untuk bekerja, tidak. Islam membolehkan sekali lagi. Tapi dengan catatan bahwa dia punya kompetensi ilmu tertentu. Ketika dia bekerja, maka sampaikan kau harus mengabdikan ilmu yang kau miliki buat masyarakat, bukan mengambil peran qawam. Ya, mungkin ada istri yang pandai mengajar, kompetensinya, maka sampaikan, yuk abdikan ilmu buat masyarakat. Tapi ingat, ketika nanti nilainya, salary-nya, gajinya itu lebih tinggi dibanding suaminya, maka jangan pernah mengambil peran qawam. Karena tadi barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainahuma, bisa berkolaborasi. Tapi sekali lagi fungsi qawam tetap tanggung jawabnya laki-laki. Sehingga apa? Tidak dinilai oleh anak-anak itu, wah kenapa harus ibu banting tulang peras keringat. Nah disitulah mulai seorang anak berpikir, wah ini gak adil, harusnya laki-laki. Makanya banyak terjadi apa? Kegagalan ataupun kerusakan pada seorang anak karena dia tidak mendapatkan role model qawam itu dari sosok ayah. Makanya di awal tadi dikatakan idza usidal umam idza ya'tabarat min fasadil aulad ra'aita amatan min qibalil aba. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada generasi yang rusak, maka itu karena tidak profesionalnya. Profesionalnya dalam urusan apa? Qawam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Tapi Nabi Muhammad nggak merasa kehilangan role modelnya dari seorang laki-laki atau seorang ayah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fungsi al-iwahnya tetap. Dia bisa melihat dari siapa role model laki-laki, dari kakeknya Abdul Muttalib. Role model laki-laki dari siapa? Dari pamannya Abu Thalib. Ya, Nabi nggak pernah merasa kehilangan role model itu. Kenapa kok bisa terjadi kegagalan, kehancuran pada sebuah generasi? Karena mereka merasa kehilangan role model. Apalagi dengan alasan laki-laki itu tadi, seperti kasusnya orang yang mau dilantik oleh Umar bin Khattab, saya sibuk, gak punya banyak waktu. Sesibuk apa kita dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang jarak tempuhnya Nabi Ibrahim, mohon maaf, dengan Nabi Ismail itu cukup jauh. Nabi Ibrahim di Babilonia, Nabi Ismail di Hijaz, sekarang namanya Mekah. Jarak tempuh perjalanan 1850 km. Tapi Nabi Ibrahim bahasanya sangat dipahami oleh anaknya, walaupun jarang ketemu. Dan pernah dalam riwayat Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail, yang Nabi Ismail sudah berkeluarga gitu. Seketika akhirnya karena istrinya gak mengenali kalau itu mertuanya yang datang, maka beliau sampaikan, ya layaknya datang berkunjung, dia tanya kabar dulu, kaifa asbahti ya banat, nah gimana kabarmu? Alhamdulillah. Bukan hanya dijawab alhamdulillah, tapi keluh kesah semuanya. Ya, awalnya beliau tanya, mana Ismail? Ismail lagi dinas luar. Dia nggak tanya, dan dia nggak mengenali kalau itu mertuanya. Layaknya seorang mertua bertanya kepada anaknya, mantunya, nah gimana kabarnya? Ini bukan dijawab alhamdulillah, tapi keluh kesah. Ismail mah ada apa-apanya, gak punya apa-apa, rumahnya ya begini-begini aja. Keluh kesah semua kejelekan suami diungkapkan. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Apa titip pesan kalau begitu buat Ismail? Kata Nabi Ibrahim, tolong ganti palang pintu rumah. Gak lama kemudian Nabi Ibrahim pulang, datang Nabi Ismail. Dia merasakan kok kayak ada tamu yang baru datang. Tanya ke beda istrinya, siapa yang datang? Entahlah orang tua. Dia gak mengenali kalau itu mertuanya. Kalau beliau kenal mertuanya, gak mungkin beliau sampaikan. Tapi karena dia tidak kenal, dia sampaikan. Jangan kata Nabi Ismail, ini orang tua saya. Ada gak pesan dari beliau? Ada. Apa itu? Kok diminta untuk mengganti palang pintu rumah. Oh, seketika beliau memahami bahasa, oh ini bahasa ayah saya. Disampaikan ke istrinya, tahukah kau yang datang tadi itu siapa? Itu adalah ayahanda.
beliau menyampaikan pesannya mengganti palang pintu rumah bukan berarti saya diminta untuk renovasi rumah, tapi menceraikan. Nah, bahasa-bahasa gini bahasa kinayah, ya Pak. Dalam talak itu ada saja bahasa kinayah. Tapi jangan pulang dari majelis ini langsung ditanya apa kajiannya. Tadi ada pesan ganti palang pintu rumah. Ya, kalau sekarang harus ditinjau dari aspek ilmu fikih itu. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah dikunjungi oleh seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Apa kata beliau? Imam, saya diminta oleh orang tua saya menceraikan istri saya. Apa kata Imam? Kalau orang tuamu ayahmu kayak Nabi Ibrahim, boleh. Kalau orang tuamu kayak Umar bin Khattab yang meminta kepada putranya Ibnu Umar, boleh. Karena apa? Karena mereka paham betul ini bicara akhirat. Tapi kalau sekarang paling tinjaunya aspeknya karena ekonomi. Karena apa lagi ya? Karena urusan-urusan duniawi, miskomunikasi dan sebagainya. Maka tinjauan fikih, nanti para ulama-ulama fikih yang berbicara di sini. Nah, inilah salah satu bukti sekali lagi Bapak Ibu kaidahnya. Apa yang terjadi Allah sampaikan ketika fungsi qawam itu diperankan oleh ayah yang profesional, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka konsekuensinya istri pun berubah menjadi soleh. Jadi kesolehan wanita atau istri itu pengaruh dari apa? Dari perannya seorang suami, dari fungsi qawamnya yang dialiri, yang diperankan oleh seorang ayah. Maka potensi istri menjadi solehah. Gak cukup sampai di situ. Qanita, taat sama suaminya karena fungsi peran atau qawamnya itu diperankan oleh beliau. Ya, hafizat, bahkan menjaga marwah daripada suaminya. Nah, ini yang terjadi sekali lagi, fenomena-fenomena yang suka bergeser di masyarakat kita karena apa? Karena kaidah yang Allah berikan itu kadang suka diganti sesuai dengan keinginan kita. Maka ayat 35 akhirnya menjawab ketika fenomena itu terjadi dan bahkan kaidah yang Allah sudah sempurna berikan kepada kita, kita ubah sesuai dengan keinginan kita, apa yang terjadi? Keretakan dalam rumah tangga, maka potensi akan terjadi. Bahkan kehancuran dalam rumah tangga di ayat 35-nya itu disebutkan, maka akan pasti terjadi. Karena apa? Itu kaidah yang Allah berikan begitu sempurna. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu ayat ini menjadi refleksi, bukan berarti sekali lagi kita sedang mencari kesalahan suami kita, tidak. Atau kita pun juga, mohon maaf Bapak, merefleksi diri kita, jangan-jangan ayat ini selama ini fungsi qawamnya belum berfungsi. Atau sebaliknya belum profesional menjalankan fungsi qawam. Sehingga apa? Yang terjadi tidak lain adalah pengaruh kepada anak dan generasi-generasi. Maka tidak keliru kalau Imam Ibnu Qayyim di Muqaddimah tadi menyampaikan ya bahwa yang tawarat min fasadil aulad ra'aita amatan min qibalil aba. Kalau ada kerusakan pada sebuah generasi, maka dipastikan karena tidak profesionalnya seorang ayah. Dan peran ayah itu bukanlah peran yang singkat. Ya, perannya asbab seorang ayah yang profesional, targetnya langsung. Final destinasinya adalah surga, yang level surganya langsung apa? Family suite. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha. Ada surga adan yang dikumpulkan satu keluarga karena asbab apa? Ayahnya saleh, istrinya salehah, kesolehan dari kedua orang tuanya diwariskan kepada anak-anaknya. Itu nanti kan dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi target apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu final destinasinya adalah Jannatu Aden, surga Aden. Saya nggak tahu kan di antara Bapak Ibu ya, ketika diaminkan tadi ternyata ada orang-orang yang ya, ini yang disayang sama Allah. Makanya kalau ada orang yang disayang sama Allah, langsung seketika doa itu langsung dikabul sama Allah. Ya, baru amin tadi enggak. Baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Mengenai peran ayah dan ibu itu yang lebih
dalam mencetak generasi penerus itu apakah ibu atau ayah? Karena yang lebih sering berinteraksi kan ibu, jadi ayah gitu. Yang lebih banyak interaksi kan ibu. Nah inilah keliru Pak. Ayat Al-Quran tidak pernah menyebutnya interaksi yang lebih intensif itu adalah ibu kepada anak. Tapi justru ayat Al-Quran menyebutnya dari 17 ayat, 14 ayat itu bicara tentang komunikasi ayah kepada anak. 3 ayatnya itu adalah ibu kepada anak. Jadi itu porsinya lebih banyak mana? Ayah. Cuma kadang sekali lagi ayah itu walaupun memang minim vocabulary, minim kosakata, tapi dia punya kekuatan dalam surah An-Nisa ayat 9. Fattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Makanya kalau tambah anak Pak Imam Musayyid itu di zaman tabi'in, seorang ulama besar tabi'in, itu kalau nambah anak, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya nambah ibadahnya, nambah anak lagi, nambah lagi ibadahnya. Jadi nggak ada waktu kendor. Ini nambah anak, kenapa Pak nggak ngaji? Sibuk kemana? Anak itu ujian. Ya. Karena Nabi ketika datang ke rumah Ali bin Abi Thalib, lihat ada Hasan wal Husain lagi lari-lari, datang kakeknya langsung. Hasan wal Husain dekat meluk Nabi. Nabi mengatakan, Ali dan walid yuftanu 'alal walad. Orang tua potensi bakal diuji oleh anaknya. Satu, menjadi apa? Menjadi mujahalah, menjadi bodoh. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengaji, bahkan tidak pernah mengkaji bagaimana hidup berkeluarga. Makanya ada kajian-kajian, mumpung masih ini saya lihat banyak anak muda. Ya, mudah-mudahan jadi grup BPJS. Barisan pemuda jomblo setia. Gitu. Karena ada sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Abdurrahman, itu jomblo sampai akhir hayat, bukan sampai akhir hayat, tapi ketika jomblo wafat. Ya. Saking takutnya, makanya ketika duduk dalam majelis ilmu, anak muda ikut terus sama Nabi. Nah, makanya asyabab qabla az-zawaj qindil. Anak muda kalau rajin ibadahnya, rajin ngajinya sebelum nikah itu bagaikan permata. Wasyabab ba'da az-zawaj mindil. Sebaliknya, kalau ada anak muda atau yang sudah berkeluarga, ya dia pasti akan ada apa? Alasan saja. Jadi contoh misalnya baru berumah tangga, pasti istri kan nanya mau kemana sih? Ada pengajian di sana, maka ngelihat di depan hujan, baru gerimis. Nanti kalau ada geledek gimana? Ada aja tuh tantangannya. Ya maka mumpung masih muda, Abdurrahman, Sa'labah bin Abdurrahman, nama Sa'labah sahabat Nabi banyak sebetulnya. Tapi ketika dia ikut kajian bersama Nabi, pulang malam hari, ternyata beliau melihat ada seorang wanita yang lagi menjemur. Ya namanya seorang wanita lagi menjemur kan, ibu kalau lagi menjemur cuma pakai dasteran doang kan. Nah ternyata ini ada seorang wanita di masa itu kelihatan auratnya oleh Sa'labah. Ketika dilihat auratnya, langsung beliau merasa bersalah. Ya Allah, saya merasa berdosa telah melihat aurat seorang perempuan. Akhirnya dia muslah. Dia cari tempat-tempat perbukitan itu di wilayah Mekah. Ditanya, mana Sa'labah? Ditanya, dicari, coba cari. Akhirnya apa? Titip pesan, tolong datang menghadap Nabi. Akhirnya baru beliau berkeluh kesah. Ya, bahwa saya pernah melihat auratnya perempuan. Baru beliau mengatakan apa? Ala adullukum, mau gak saya ajarkan biar bisa merontokkan dosa-dosamu? Cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar di situ. Maka dibaca, dijadikan sebagai wirid bagi dia. Beberapa hari kemudian Jibril datang titip pesan dari Allah, katanya buat Sa'labah dosanya diampuni sama Allah. Saking bahagianya Sa'labah dengar itu lewat lisan Nabi langsung sujud. Ternyata sujudnya nggak bangun-bangun sampai wafat di situ. Akhirnya apa kata Nabi? Yuk, tajhiz jenazahnya, urusin jenazahnya. Akhirnya ketika diurus jenazahnya, Nabi pulang dulu sebentar, keluar dari rumah kaget. 70.000 malaikat turun membentangkan sayap menyambut Sa'labah tadi. Ya,
Sampai Nabi keluar rumah apa? Jinjit Pak. Karena takut apa? Karena takut sayap-sayap malaikat itu keinjak sama beliau. Itu salah satu di antara. Yuk BPJS silakan. Ada satu. Barangkali itu Pak Allah alam bisawab. Cukup, Ibu. Ya, kita cukupkan. Kemudian apa yang kita kaji, Allah Ta'ala futuhal arifin, Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik. Yang dengan itu kita terus bermohon agar dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala kebaikan dalam setiap kehidupan. Layaknya ilmu itu yang didapat harus diimplementasikan. Kalau tidak mampu mengimplementasikan, maka refleksi kepada diri. Ya, seperti halnya kita menanam pohon, kalau nggak berbuah-buah, jangan dicabut tanamannya, diganti pohon baru. Tapi refleksi kenapa kok pohon ini tidak berbuah. Itulah salah satu buktinya. Kalau misalkan belum bisa mengimplementasikan, maka jangan pernah coba-coba ganti aja ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.